Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyara hadirin wal hadirat, jamaah salat fardhu subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih mencurahkan karunia-Nya kepada kita berupa rahmat, taufik, hidayah, dikumpulkan di tempat yang mulia ini insyaallah dengan niat-niat mulia. Mudah-mudahan dengan sebab perkumpulan kita ini menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung kajian kita beberapa minggu yang telah lewat, bahwasanya di dalamnya ini, di dalam kitab syarahnya yaitu Sirajut Talibin, disinggung sedikit daripada kurang lebih 90 sifat penyakit yang ada di dalam hati. Disinggung Imam Al-Ghazali bahwasanya dikatakan oleh Syekh Ihsan Ajampes yang mengarang kitab Sirajut Talibin. Beliau sedikit mengutip penjelasan tersebut yang ada di dalam kitab Ihya. Beliau masukkan di sini bahwasanya untuk menghilangkan penyakit daripada penyakit ghadab, hasad dan ujub. Ghadab itu dihilangkan dengan cara ada ilmu dan amal. Sebahagian daripada ilmu yaitu yang pertama, kata beliau, ayatafaqqara fil akhbar allati waradat fi fadli kazmil ghaiz. Seseorang yang punya penyakit sering marah, emosi, seharusnya yang pertama dia selalu memikirkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan menahan rasa marah, menahan emosi ketika timbul emosi tersebut. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu azabahu." Barang siapa, kata Rasulullah, yang menahan marahnya, menahan emosinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan menahan azabnya. Di antaranya lagi, man qadama ghaizan walau syaa ayyumdiyahu la amdahu mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridha. Wa fi riwayatin mala Allahu qalbahu amnan wa imanan. Barang siapa yang menahan rasa marahnya
Jikalau dia menghendaki untuk mencurahkan rasa tersebut, bisa dia mencurahkan rasa marah tadi, tapi ditahan-tahan olehnya, maka pada hari kiamat kata Rasulullah, Allah akan penuhkan hatinya dengan iman dan rasa aman. Ini hadis dua cukuplah sudah untuk menahan rasa marah kita ketika kita timbul rasa marah tadi. Pokoknya barang siapa kata Rasulullah yang menahan rasa marahnya ketika marah tersebut timbul, nanti di hari kiamat Allah berikan keamanan, hatinya merasa aman dan penuh dengan iman. Barang siapa yang menahan rasa marahnya ketika marah itu timbul, maka Allah akan menahan azabnya. Ini kan bagus, sehingga dia menahan rasa marah karena memikirkan hadis tadi. Yang kedua, yang ilmunya, dia harus menakut-nakuti dirinya. Berkatalah dia, qudratullah alayya a'zam min qudrati ala hadzal insan. Kuasanya Allah kepadaku itu lebih dibanding kekuasaanku atas orang ini. Kalau aku bisa memukul, maka Allah lebih bisa menyiksa aku. Kalau aku bisa menendang orang ini, maka Allah jauh lebih bisa menendang aku. Maka hilanglah rasa marah tadi. Itu ilmu namanya. Yang ketiga, dia memikirkan bahwasanya akan timbul permusuhan dan dendam yang tidak akan pernah habis. Kalau aku pukul dia, maka keluarganya marah akan memukul keluargaku. Keluargaku akan memukul keluarganya dan tidak ada habis-habisnya. Gara-gara rasa marah yang timbul tadi. Ditunaikan rasa marah tadi dengan memukul orang lain, maka nanti keluarga orang tadi akan mencari keluarga kita, dan keluarga kita nanti pun akan membalas. Akhirnya bertambah besar permusuhan tadi. Yang keempat, dia harus memikirkan buruknya rupa keadaannya ketika dia marah, dengan cara bi ayyatadzakara surata ghairi fi halatil ghadab, dengan cara dia melihat wajah orang lain ketika marah. Melihat wajah orang lain ketika marah, merangut wajahnya, buruk jadinya wajahnya. Oh, berarti ketika aku marah sama seperti ini, buruk berarti wajahku. Nah, itu ilmu. 4 sudah. Ini sudah dibahas pada beberapa minggu yang lewat. Yang kelima, dia memikirkan sebab-sebab yang bisa menimbulkan rasa marah. Bisababil ladzi yad'uhu ilal intiqam wa yamna'uhu min qazmil ghaiz. Kenapa bisa timbul rasa marah? Oh, rupanya tidak bukan wala budda ayakuna lahu sabab mislu qauli syaitan. Ini jelas perbuatan syaitan yang memasukkan ke dalam otak kita, memasukkan ke dalam pikiran kita. Pukul je syaitan. Pukul. Kau ini mampu mukul, tapi kadang ini mukul pengecut. Nah, timbul di hati, masa aku kalah lawan orang. Akhirnya timbul rasa marah. Pikirkan, itu datang dari syaitan sebenarnya. Bahkan ulama para ahli hikmah mengatakan orang yang paling hebat, orang yang paling kuasa adalah orang yang bisa sabar ketika keadaan marah itu datang. Itu orang hebat. Kalau orang yang emosi kemudian meluapkan emosinya, itu rata-rata bisa. Setiap orang emosi berkelahi bisa, tapi setiap orang ketika emosi bisa sabar. Itu berarti orang yang sabar itu hebat. Orang yang lagi emosi tingkat tinggi, tahannya rasa marahnya, sanggup dia bersabar, itu orang yang hebat. Kalau orang yang bisa meluapkan emosi itu wajar,
Di mana-mana orang bisa meluapkan emosi, kadang-kadang sampai membawa parang, bukan orang lain yang dikejar dan sanak sorangan, saking emosi tadi. Tapi orang yang bisa bersabar ketika emosi itu memuncak, itu orang yang hebat, yang luar biasa. Tidak seluruh orang bisa seperti itu. Yang terakhir, secara ilmu, ayya'lama anna ghadabahu min ta'ajjubihi min jarayani syai' ala wafqi muradillahi la ala wafqi muradihi. Fakaifa yaqul muradi aula min muradillah. Hendaknya dia berpikir ketika rasa marah itu datang, seharusnya aku bisa bersabar. Kalau aku tunaikan rasa marahku, ini seakan-akan aku ini memilih kehendakku, bukan kehendak Allah. Kehendak Allah kita disuruh sabar. Kehendak sendiri, emosi, ingin memukul orang lain. Kalau ditunaikan memukul tadi, seakan-akan kita itu memilih kehendak sendiri, merasa lebih baik kehendak sendiri, tidak menginginkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyuruh kita bersabar. Berarti kita mendahulukan kehendak sendiri dibanding kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kurang lebih mengingatkan 6 cara agar supaya emosi itu turun, agar supaya rasa marah itu turun ketika lagi memuncak. Itu secara ilmu. Yang kedua, wa amal, secara amal, fa anta qula bilisanika, engkau berkata dengan lisan. Nah, ini amal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hakaza amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuqala 'indal ghaib. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu yang diajarkan Rasulullah ketika timbul rasa marah. Karena rasa marah itu rata-rata ya datang daripada bisikan syaitan, dipanas-panasi oleh syaitan. Makanya biasa kalau orang yang biasa sabar, tiba-tiba penyarikan orangnya, tahu aja dalam bulan ini sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit bukan salah bukan dia, sedikit-sedikit saring, berubah. Itu jangan-jangan kerasukan setan. Karena setan itu terbuat dari api, mudah marah. Penyarikan dulu orangnya sabar, wah ini berubah. Kurang lebih sebulan ini lah. Kadang makin tersinggung saring. Cek darah normal aja, dada tinggi tensi. Jangan-jangan kerasukan setan tuh selawat sebulan. Sedikit-sedikit saring. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Ini tidak mesti membaca Quran. Baca Quran bagus. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Wa iza quri'al Quran. Wa iza qara'tal Quran wa quri'al Quran. Apabila ingin membaca Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau kata Imam Suyuti, kalau kita ingin berfatwa membawa Al-Quran kemudian diawali dengan qala Allah Ta'ala, maka jangan ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kesalahan besar. Jadi kalau pendakwah ingin mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, umpama seperti itu, dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jangan lagi mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena seakan-akan kata-kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu termasuk firman Allah. Padahal mana mungkin Allah berlindung dengan syaitan. Syaitan itu sorangan ulahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mengatakan qala Allah Ta'ala, jangan lagi mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung inti daripada firman Allah. Dan tidak ada ketemu hadis ketika Rasulullah mengatakan qala Allah Ta'ala kemudian Rasulullah memulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak ada. Pasti langsung intinya.
Dalam hadis-hadis kalau kita lihat Rasulullah mengatakan qala Allah Ta'ala, itu langsung Al-Quran disebut, tidak memakai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu khusus tanpa mengucap qala Allah Ta'ala, tanpa mengucap Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ketika buka ingin mengaji membaca, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baru mengaji. Tapi kalau mengucap Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jangan lagi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti seakan-akan kata-kata itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Suyuti kesalahan besar, dan banyak kita dengar seperti itu. Para pendakwah-pendakwah yang mungkin belum terbaca masalah ini. Jadi itu amal namanya. Ketika marah ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fayustahabbu an taqula zalika, itu disunahkan membaca yang demikian. Fa illam yazul, jika tidak hilang masih emosi, maka apa amal selanjutnya? Fajlis, bawa duduk. Jadi kalau berdiri bawa duduk. In kunta qa'iman wattaji', dan bawa bebaring in kunta jalisan. Kalau dia lagi marah-marah duduk, suruh bebaring, ambilkan bantal. Ini bukan AC atau kipas angin, hadapkan ke dadanya, hantamkan ke nomor 3, push di kipas angin. Marahnya dingin karena kan panas, orang emosi itu panas. Suruhnya bebaring, ambilkan kipas angin yang ganal kayak ini, hendak di dadanya, hidupkan nomor 3 supaya dingin. Kadang-kadang saking kuatnya bunyi kipas angin ini kayak hujan, dikira hujan padahal kada hujan, saking kuatnya kipas angin. Yang kipasnya dari wasi, hati-hati banget tuh, terpacul putus tangan itu. Wasi. Waqrab minal ardi allati minha khuliqta li ta'rafa bidzalika zulla nafsik. Kalau umpama belum selesai masih juga marah, bawa mendekat dengan tanah, bawa duduk mendekat dengan tanah, yang dengan tanah itulah engkau diciptakan agar engkau mengetahui kerendahan dirimu. Nah, jadi kalau kita tuh marah, masih marah juga, bawa duduk di tanah. Dari sinilah kita diciptakan. Kita ini rendah, hina, tidak pantas marah, itu tidak pantas. Watlub bil julusi wal ittija' bisukun. Ketika duduk dan baring jangan bergerak, diam saja. Fa inna sababal ghadab al hararah wa sababal wal hararah al harakah. Sebabnya marah itu sebabnya ada panas, dan sebab panas itu karena bergerak. Karena bergerak panas jadinya. Jadi bawa diam, bawa duduk. Duduk, jangan gelisah, duduk tenang saja. Masih juga gelisah, bawa baring, bawa tenang. Tapi sebagian ada yang mengamalkan padahal tanpa tahu hadis ini. Tidak tahu di hadis, cuman kalau aku lagi emosi katanya bawa guring. Julun bisa tak guring, bisa tak guring. Perasaan kalau emosi itu kadang mau tak guring. Cuman ada sebagian yang mau guring kalau sudah panas, meraju, ambilnya bental berabah, betutup, guring lagi. Padahal mana pahamnya hadis, cuman kebiasaan seperti itu. Jadi kalau emosi, muyak, ambil bental berabah, bawa guring, bagus. Nah itu cara sedikit amal. Kalau masih juga bawa wudu, masih panas bawa mandi. Nah kalau udah mandi insya Allah hilang rasa panas tadi, karena panas itu timbul daripada syaitan tadi. Itu cara menghilangkan rasa emosi. Nah, jadi kalau kita merasa seperti itu, kebiasaan seperti itu, pahami itu datang daripada jin yang jahat atau daripada syaitan.
Karena syaitan itu tergolong daripada golongan jin. Jin yang jahat disebut syaitan, jin yang baik tidak disebut syaitan. Ada jin itu yang muslim, baik orangnya, itu tidak disebut syaitan, tapi hanya disebut jin. Tapi kalau jin itu kafir, jin itu jahat, maka bisa disebut dengan syaitan. Iblis itu sendiri wa kana minal jin, dalam Al-Quran iblis itu termasuk daripada golongan jin. Jadi untuk membedakan mana iblis, mana syaitan, mana jin yang baik, jin yang baik yang beriman maka tetap disebut jin. Tapi kalau umpama dia jahat, dia kafir, maka disebut dengan iblis atau dengan syaitan. Wa ilajul hasad, cara menghilangkan hasad. Ini 3 cuman di sini. Padahal dalam kitab Ihya-nya kurang lebih ada 90 penyakit hati. Ini banyak penyakit hati itu. Cuma kebanyakan yang 3 inilah dalam kehidupan sehari-hari. Emosi, hasud, ujub. Emosi, hasud, ujub. Amal ilmu, dari segi ilmu, fahuwa an ta'rifa tahqiqan annal hasada dararun alaika. Yang pertama kata beliau, untuk menghilangkan rasa dengki ketika melihat orang lain dapat kenikmatan, kita yang sakit, itu namanya dengki, hasad. Cara menghilangkan bagaimana? Dari segi ilmu, engkau harus mengetahui secara nyata, secara mantap, bahwasanya dengki itu mudarat atas engkau fid dunya waddin, di dunia mudarat, dalam agama mudarat. Kan percuma tuh, di dunia bermudarat, di dalam agama bermudarat. Wa annahu la darara fihi 'alal mahsud fid dunya waddin. Sedangkan orang yang dihasati, yang didengki oleh kita, di dunia tidak dapat mudarat, di dalam agama, di dalam agama pun tidak dapat mudarat. Bal yantafi'u bihi fihima, bahkan dapat 2 manfaat. Di dunia dapat manfaat, di dalam agama pun dapat manfaat. Orang yang kita hasut itu di dunianya, dalam dunianya dapat manfaat, di dalam agamanya dapat manfaat. Sedangkan kita bermudarat di dunianya, bermudarat di dalam agamanya. Fahuwa annaka bil hasad sakhatta qada Allahi wa karihta ni'matahu allati qasamaha baina ibadihi wa adlihi allazi aqamahu fi mulki. Bahwasanya engkau dengan sebab hasad tadi itu berarti engkau benci, murka dengan ketetapan Allah. Ini mudaratnya dalam agama. Jadi kalau kita melihat orang lain, kawan kita dapat kenikmatan, kemudian kita hasud, dengki kita, itu berarti kita itu tidak ridho, tidak rela, murka dengan ketetapan Allah ketika Allah memberikan dia kenikmatan, tidak memberikan kita kenikmatan. Itu berarti kita itu secara tidak langsung murka atau benci dengan ketetapan dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita benci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain karena tidak sampai kepada kita. Padahal itu termasuk qada dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bermudarat dalam agama. Kalau sudah murka dengan ketetapan Allah, apakah tidak dosa? Dosa hukumnya. Kita tuh benci lawan ketetapan Allah. Allah berikan tetangga kenikmatan berlebih dibanding kita. Biasanya kada tetangga aja pada dan sanak, itu juga kada seluruhnya. Dan sanak tuh seluruhnya sugih kada. Ada yang tersugih sedikit, dapat mobil sudah menukar. Yang ading, yang panangahan, yang julak dapat nukar mobil sudah. Yang panangahan, yang angah masih jadi ladang. Nah, rupanya yang julak pejabat, yang angah berkabun. Salahnya juga kenapa kada sekolah bahari. Sekolah. Yang julak sekolah, rajin sekolah, yang angah kada hendak sekolah. Yang bungsu bagus, kada juga sugih, kada juga miskin. Sepeda motor ada,
hidup sederhana, nyaman-nyaman aja. Nah, di antara tiga daba dan sanak ini mesti bahirian. Padahal itu keadilan Allah sebenarnya, adil. Kenapa adil? Allah tuh memberikan yang mau berusaha berlebih. Yang abang si Julak ini karena dia usaha kuat, sekolah mau, disuruh ini mau, akhirnya jadi pejabat, merangkap, dapat mobil dinas, kemudian menabung dapat lagi nukar mobil. Ada mobil pribadi, ada mobil dinas. Jujur orangnya, diketujui oleh orang lain, akhirnya menjadi calon caleg, lolos pulang, sugih, akhirnya diberikan oleh Allah kesugihan tadi, harta. Wajar karena memangnya hendak sekolah. Yang di penangahan tohok abahnya nyakulahkan, kada mau sekolah, kena berkabun aja, anak beladang aja. Salahnya surang. Sampai toha di ladang tukang mencangkol. Tapi bihiri itu biasanya bihiri. Padahal itu keadilan Allah, karena kita kada hendak sungguh-sungguh sekolah. Allah itu adil, walaupun kada sekolah tapi ada usaha hendak jadi sugih juga. Banyak juga orang sugih itu kada sekolah. Banyak juga orang sugih kada sekolah. Yang si bungsu standar aja, sekolah juga. Biasa-biasa aja, sederhana. Itu kan keadilan Allah. Tapi si angah tadi murka dengan si Julak, murka dengan si sulung, mentang-mentang sugih, iri, hasud. Padahal ketika itu dia murka ketetapan Allah, padahal itu sudah sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau banyak banget mobil, itu kayak Sambo pulang gitu. Sambo ini banyak banget mobil, kebanyakan mobil, kada teliti rupanya. Mungkin tahu aja kawanannya bahari aja, kawan ini bang, mobil 4, mobil pribadi itu 4, paling murah 1,5 M. Kayaknya kada main Brio, kada main Fortuner, kada main Lexus tuh. Mobil dinasnya aja 2,5 M. Mobil dinas tuh. Dapat mobil pribadi menukar pulang. Paling mahal 3,5 M. Paling murah 1,5 M dari 4 mobil tadi. Di rumah 900 miliar duit masih. Benar lagi. Rumah yang ditukar yang 11 miliar harganya, maka rumah 3. Dari mana dapat duit tadi? Nah kan, apakah kada teliti kekawanannya? Teliti ya, cuman kada wani berbunyi. Nah itu aja bang, masa sugihnya kayak itu. Padahal gaji 5,5 juta paling banyak, tambah tunjangan 29 juta, anggaplah 35 juta per bulan. Masa 7 tahun dapat menukar 3 rumah, 4 mobil yang mewah? Kada masuk akal. Anak banyak, anak ada kuliah, itu kan terpakai duit seharusnya. Teliti seharusnya ke sana. Dari mana dapat pejabat nih duit? Usaha kada ada kecuali jadi pejabat kepolisian tadi. Padahal hanya 3 tahunan, masa dapat banyak segitu duit? Itu ngarannya maling, ngarannya. Kada maling dapat sugukan daripada yang lain. Itu kada bersih, cuman selesai sudah, ditangkap. Tahu amadak di penjara, kalau kau berjalan di luar penjara. Jadi ilmu itu seperti itu. Kalau kita hasud, ingat yang kita hasud ini memang sudah qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan oleh Allah yang namanya harta tadi. Jadi kada usah hasud. Kalau kita hasud berarti murka dengan ketetapan Allah. Murka dengan ketetapan Allah hukumnya dosa, mudarat dengan agama kita. Wa ma'a hadza fala tazulu nikmah 'anil mahsud bihasadik. Ketika kita hasud dengan orang tersebut, maka nikmat tidaklah hilang daripadanya, tetaplah dia dapat kenikmatan. Kan percuma kita hasud. Dengki kita, ini masih jadi dapat kenikmatan, tidak akan menghilangkan kenikmatan itu daripada dirinya. Wa amma annal mahsud yantafi'u bihi fid din wad dunya fawadih.
Aman manfaatuhu fiddin, manfaat bagi orang yang dihasuti di dalam agama, fahuwa annaka mazlum min jihatika la siyama iza akhrajaka al-hasad ila al-qaul wal fi'li bil ghibah wal qadhi fihi. Kemudian apa yang dimaksud untung bagi mereka yang dihasuti di dalam dunia dan agama, ketika kita mengeluarkan hasud kita dengan cara memfitnah, menggibahnya, kita gibah dan sanak tadi, kita gibah tetangga kita yang dapat kenikmatan, maka otomatis ketika kita menggibah, pahala-pahala amal ibadah kita kembali kepadanya, takor kita. Sehari ini sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, sampai isya malam menggibah tetangga, akhirnya pahala yang seharian tadi ini yang dapat. Nah, kan takor kita karena kita menggibah tetangga tadi. Tambah banyak yang kita gibah, tambah mengalir dia dapat pahala daripada amal ibadah kita. Kalau umpama dia tidak dapat pahala karena yang menghasut ini kada berpahala, mengulir sembahyang, lalu bagaimana? Keburukan dosa-dosa orang yang digibah, orang yang dihasuti tadi akan dipindah kepada orang yang menghasuti atau yang menggibah tadi. Jadi belum sampai ke akhirat sudah bertukar pahala sewaktu hidup di dunia. Tekor kita seharian sembahyang, zuhur maksa sembahyang, asar maksa juga sembahyang, sampai isya, berpanjang 10 malam berkumpulan sambil ngopi, menghasut tetangga, menggibah tetangga karena hati kita hasut dengan tetangga tadi. Akhirnya yang dari pagi, dari zuhur sholat tadi, berpindah seluruhnya amal tadi, pahalanya kepada orang yang dihasuti. Tekor kita, tekor di dalam agama kita. Sedangkan di dalam dunia tidaklah mengurangi daripada harta orang yang kita hasuti tadi. Ini yang namanya tekor tadi. Makanya kalau itu kita pahami, itu akan menghilangkan yang namanya penyakit hasud yang ada dalam diri kita. Sudahlah, itu keadilan Allah, ketetapan Allah. Berarti Allah menghendaki dia lebih sugih dibanding kita. Orang tersebut lebih alim dibanding kita. Itu sedikit daripada yang disebutkan oleh Syekh Ihsan Jambas, pengarang kitab Sirajut Talibin, menerangkan daripada kata-kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang beliau anjurkan untuk dibaca kalau ingin memahami yang 90 penyakit-penyakit hati, cara mengobatinya. Maka rujuk ke sana, kata beliau, wa ataina ala syarhi jam'iha bitafasiliha wa kaifiyati ilajiha fi kitabi asrari muamalatid din. Untuk cara mengobatinya cari di dalam kitab Asrari Muamalatid Din, juga di dalam kitab Ihya tadi. Ihya itu panjang, 5 jilid seluruhnya, 4 jilid yang dibaca. Yang kelima itu hanya keterangan lafaz-lafaz yang sulit, yang tidak dipahami, maka diterangkan pada jilid yang kelima. Wa huwa kitabun mustaqilun bi nafsihi azimul faidah wa la yantafi'u bihi illa fuhulul ulama ar-rasikhun fil ilmi. Kitab itu mustaqilun bi nafsihi, azimul faidah, besar faidahnya, wa la yantafi'u bihi illa fuhulul ulama, tidak bisa bermanfaat kecuali fuhulul ulama, orang yang sangat teliti, ulama yang rajin menulis, yang rajin membaca, yang teliti, ar-rasikhun fil ilmi, yang mendalam di dalam ilmunya, teliti. Wa mawdu'u hadzal kitab ayantafi'a bihil mubtadi wal muntahi wal qawi. Tujuan terbuatnya kitab Ihya itu, kata beliau, supaya bermanfaat bagi orang yang memulai, wal muntahi bagi orang yang sudah puncak, wal qawi bagi orang yang kuat, wad dhaif dan orang yang lemah. Jadi kitab Ihya itu kayak agar-agar. Orang tua bisa makan, orang anom yang kada bergigi bisa juga.
Orang yang kuat bisa juga, orang lemah bisa juga. Kalau obat yang standar, obat standar, kekanakan bisa minum itu. Orang tua bisa apa tuh ngarannya, air bedak. Bedak itu standar. Orang tua bisa, anak anom bisa, orang yang biasa kada penyakit bisa. Itu namanya kitab Ihya. Kalau guru lain mengatakan kayak agar-agar, makanan orang yang sudah puncak ilmunya bisa, atau yang pertama mendaki bisa. Sesuai. Maka sebagian ulama berkata, Al-Imam Nawawi mengata kadal ihya ayakuna Qur'anan, hampir-hampir ihya itu kayak Quran. Ada ulama mengatakan perkataan Imam Nawawi ini hampir-hampir ihya itu kayak Quran. Sebagian ulama mengatakan saking lengkapnya tuh sebagaimana Quran. Tapi ulama sebagian mengatakan bukan itu, tapi saking banyaknya Al-Quran di dalam kitab Ihya. Karena beliau Imam Ghazali menyusun setiap memulai fasal itu keterangan Al-Quran dulu, baru hadis, baru asar. Asar itu perkataan sahabat, baru perincian keterangan daripada beliau. Jadi Al-Qur'annya itu lengkap. Umpama masalah ria masalah Al-Qur'an dulu ayat-ayatnya, baru hadis-hadis, kemudian perkataan sahabat, baru keterangan beliau, penjabaran masalah ria tadi. Ada sebagian ulama mengatakan law muhiyat jami'ul ulum lastakharastu minal ihya. Andai kata dihapus seluruh ilmu, habis ilmu ini dihapus, kada ada kitab yang timbul, maka kata beliau niscaya bisa aku keluarkan, aku kembali daripada kitab Ihya. Ihya itu mencangkup tasawuf, di situ ada, kemudian fikihnya ada, kemudian tauhidnya ada. Dibuat 3 jilid, besar kitab 3 jilid, 4 jilid yang dibaca, setahun kada selesai, kada istiqomah membaca. Wa kana Sayyid Al-Jadil Kabirus Sya'an Tajul Arifin wa Qutbul Awliya Asy-Syaikh Abdullah Al-Idrus radhiyallahu anhu yakadu yahfazuhu naqlan. Al-Habib Abdullah Al-Idrus yang punya Ratib Al-Idrus, Abdullah Al-Idrus Qutbul Awliya pada masanya, beliau hampir-hampir hafal kitab Ihya. Jadi sering baca tuh hampir-hampir hafal. Beliau berkata, makastu sinina utali'u kitabal Ihya kullu faslin wa harfin minhu. Aku sengaja meneliti bertahun-tahun, aku hanya memotolahi kitab Ihya, tiap-tiap pasal, tiap-tiap huruf, apa ada hafal, di huruf-hurufnya itu diteliti, hafal beliau. Kita jangankan yang kitab Ihya, yang kitab ini kita teliti banget. Kitab Sirajut Talibin, adingnya kitab Ihya, Minhajul Abidin. Wa uawiduhu wa atadabbaruhu fayadharu li minhu fi kulli yaumin ulumun wa asrarun azimah. Setiap aku ulang, kata beliau, kitab Ihya tadi, kemudian aku tadabbur, aku ambil pelajaran, maka timbullah setiap hari ilmu-ilmu dan sir-sir, rahasia-rahasia yang besar dan pemahaman-pemahaman yang aneh, gharizah, ghazirah, aneh, allati ghaira allati qablaha, yang tidak sama sebelumnya. Pertama membaca seperti ini, kena membaca ini pemahamannya beda lagi. Nah, ditimbul rahasia dalam kitab Ihya. Beliau pun mengatakan wa min kalamihi radhiyallahu anhu, alaikum ya ikhwani bi mutaba'atil kitabi wa sunnah. Wajib atas kalian ikut Al-Qur'an dan sunnah. Fil kutubil Ghazaliyah, dalam kitab-kitab Imam Al-Ghazali, khususon secara khusus. Kitab Zikril Maut, baca kitab menerangkan mengingat mati. Itu ada pada bab, pada jilid yang keempat akhir. Wa kitabil faqri wa zuhdih, kitab faqr dan zuhud.
Wa kitab taubah wa kitab riyadatin nafsi. Kitab riyadatun nafsi itu kitab melatih diri, latihan diri, manahan nafsu tadi, panjang dalam kitab itu. Beliau pun pernah berkata, alaikum bimulazabati kitab Ihya Ulumuddin, wajib atas kalian melazimi kitab Ihya Ulumuddin, fahuwa mawdu'un nadhirillah, kitab itu pandangan Allah ada di sana, wa mawdu'u ridallah, keridhaan Allah ada di sana. Faman ahabbahu wa tala'ahu wa amila bima fihi, barang siapa yang cinta dengan kitab tadi dan memutala'ahinya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Sulit mengamalkan, cuman andai kata bisa tuh mengamalkan. Faqad istaujaba mahabbatallah, dia wajib mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Rasulullah, wa mahabbata malaikatillah wa anbiya'ihi wa auliyaihi, dan kecintaan para malaikat-malaikat dan para nabi-nabi dan para aulia Allah. Dan dia akan mengumpulkan ilmu syariat, tariqah dan hakikat di dunia dan akhirat. Wa sara aliman fil mulki wal malakut, dan dia menjadi orang alim di dalam alam, dua alam, mulki wal malakut, dunia akhirat. Kalau bisa tuh mengamalkan, memutalaahi, itu jelas dicintai oleh Allah, karena sulit mengamalkan kitab Ihya tadi. Kalau bisa mengamalkan, pasti jadi wali Allah, itu jelas sudah pasti jadi aulia Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jadi aulia Allah, pastilah jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman para guru-guru kita kalau membuka kitab tadi, niatnya kadang-kadang bukan untuk mengamalkan, karena tidak bisa, sulit. Andai kata Al-Habib Ahmad yang berkubur di Pekalongan itu, haulnya besar, Habib Ahmad Al-Attas, semenjak aku mengamalkan kitab Ihya, aku bermusuhan dengan tetangga. Zaman sekarang tuh kalau diamalkan kitab Ihya atau kitab ini diamalkan, bermusuhan dengan tetangga. Allazi fatan baini wa bainan nas, yang membuat fitnah antara aku dan manusia, tetangga-tetangga, ya kitab Ihya. Kenapa? Karena ketika mengamalkan kitab ini atau kitab Ihya, pasti kada bertaguran dengan tetangga. Kenapa? Karena tetangga ada yang kada berjilbab, tetangga ada yang pangulir sembahyang. Kalau kita bertaguran lawan inya, berarti ridho dengan orang yang ahli maksiat kepada Allah. Padahal Allah tidak senang kalau kita berkumpul dengan ahli maksiat. Otomatis kada bertaguran, bermusuhan jadinya. Nah, bermusuhan. Jadi susah diamalkan tuh, susah. Tapi kalau kuat, mantap hatinya, bagus. Berdiam di kabun-kabun tuh. Orang yang mengamalkan tuh kada keluar lagi kadang-kadang. Berdiam di kabunan tuh, Bang. Itu selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah dan taufik, dan mudah-mudahan dipermudah untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.